Oh, demi terlepas dari garis kemiskinan dan menjadi kaya, beberapa pemuda nekat membuat salinan uang palsu. Langkah pertama yang dilakukan menggambar secara detail dan menyatukan semua potongan gambar menjadi satu. Langkah kedua mencetak. Langkah ini bukan keahlian Suni, namun saudaranya Firoz sangat mahir. Hal itu dikarenakan keluarganya menjalankan pabrik percetakan. Firoz bahkan lebih hebat dari mesin dalam memahami warna cat. Kemudian Firoz memfotokopi bagian bawah salinan dan memperbaikinya sedikit demi sedikit, lalu menggosoknya dengan bola kaca, memberikan lapisan pelindung. Selanjutnya salinan uang palsu itu dipanaskan dan dibersihkan. Setelah itu hal ajaib pun terjadi. Setelah dicetak, salinan uang palsu itu bisa digandakan dalam jumlah yang banyak. Semua proses penggandaan berlangsung secara bertahap, mulai dari mencetak, membersihkan, dan mengganti warna. Setelah itu salinan uang palsu bisa dicetak secara cepat dan banyak. Kemudian langkah berikutnya adalah pemotongan. Dalam proses pemotongan sudah tersedia sebuah alat potong yang dapat membantu dengan mudah dan cepat. Lalu langkah terpenting berikutnya adalah menambahkan fungsi anti pemalsuan uang. Kertas kilat yang sudah dipotong tipis kemudian diselipkan secara manual dan perlahan. Dan langkah yang terakhir adalah mencetak nomor seri dengan ukuran yang berbeda di bagian pojok kiri atas dan kanan bawah. Suni menatap salinan uang palsu itu dengan cukup lama. Kemudian salinan uang palsu itu dicelupkan di sebuah rendaman air teh. Salinan uang palsu itu dijemur dan dikeringkan agar menghasilkan uang yang benar-benar terlihat asli. Kini hal yang paling menegangkan yang akan dilakukan adalah mencoba membelanjakan uang palsu tersebut di pasar. Wow, uang palsu itu dibelanjakan oleh kedua pemuda itu. Si penjual mengambil uang itu dan menggosoknya lalu merentangkannya beberapa kali. Uang itu pun lalu dinyatakan palsu. Semua orang menatap keduanya dan ingin menangkapnya. Beruntungnya Suni dan Firoz bergerak tepat waktu. Keduanya dengan cepat melarikan diri dari kerumunan orang-orang yang ingin menangkapnya. Akhirnya keduanya lolos. Sesampainya di rumah, mereka kembali memeriksa uang palsu tersebut, mempertanyakan kenapa si penjual bisa mengetahui yang mereka bawa adalah uang palsu. Suni dan Firoz tidak menyerah begitu saja. Firoz lalu mengambil 3 lembar uang dan menebak di mana di antara ketiga uang tersebut yang palsu. Dalam sekejap Firoz menemukan uang palsu tersebut. Di sini ia mengetahui bahwa mereka menggunakan kertas yang salah, sedangkan orang yang pernah menyentuh uang yang asli pasti mampu membedakannya. Kemudian mereka berdua mulai mencari kertas yang mirip dengan yang asli. Keduanya terus mencari-cari agar dapat mendapatkan kertas yang dicari. Hingga akhirnya Suni menyadari sesuatu. Jika dia menggabungkan 2 lembar kertas, maka uang palsu itu mirip dengan uang yang asli. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, kini keduanya kembali mencetak uang palsu itu dengan 2 lembar kertas terpisah. Terakhir 2 lembar kertas tersebut direkatkan menjadi satu, hingga uang palsu berikutnya telah jadi. Proses kali ini benar-benar diperhatikan secara detail oleh Suni dan Firoz. Hingga akhirnya keduanya kembali ke toko yang sama. Kali ini Suni yang membelanjakan uang palsu tersebut. Si penjual menerima uang palsu itu dan tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Suni dan Firoz berhasil membuat uang palsu menyerupai uang yang asli. Wow, salinan uang palsu yang dibuat kedua bersaudara tersebut mampu mengacaukan yang asli. Bahkan mesin fotokopi juga tidak mampu membedakannya. Di sini Suni meminta seseorang mengeluarkan 2 lembar uang asli, lalu mencampurkan uang palsu dengan uang asli itu. Di sini Suni bertaruh jika laki-laki di depannya ini mampu menemukan uang yang palsu, ia akan memberi laki-laki tersebut sejumlah uang yang banyak. Namun jika laki-laki tersebut tidak menemukan yang palsu, maka ialah yang akan memberi Suni sejumlah uang. Tapi laki-laki tersebut tidak ingin memilih. Justru ia meminta Suni memilih uang palsu dan menunjukkannya kepada dirinya. Kemudian Suni mencari uang palsu tersebut dengan waktu yang cukup lama karena ia sendiri tidak dapat membedakannya. Laki-laki tersebut mengambil 3 lembar uang di depannya. Kini ia percaya hal gila yang telah dilakukan Suni. Laki-laki tersebut mulai melakukan kerjasama transaksi dalam jumlah yang besar kepada Suni. Jelas saja Suni menerima kerjasama tersebut tanpa berpikir lama. Dalam perjalanan pulang, Firoz bertanya kepada Suni, apakah kita bisa mengabulkan permintaan laki-laki tersebut dalam membuat uang palsu dalam jumlah 20 juta yuan. Tapi Suni sudah memikirkan hal tersebut karena keluarganya memiliki pabrik percetakan. Malam harinya terlihat Suni belajar bersama pamannya mengenai maksimal volume pencetakan dalam 1 hari. Tak lama kemudian Suni mengeluarkan salinan uang palsu dan memberitahukan rencananya kepada sang paman. Sang paman mulai mengamati salinan uang palsu tersebut dengan seksama, dan pamannya benar-benar tidak bisa membedakan mana uang yang palsu dan yang asli. Wow, uang palsu dalam jumlah yang banyak mulai dicetak. Tidak butuh waktu yang lama, Suni dan Firoz mencetak uang palsu sebanyak 20 juta yuan. Sebelumnya Firoz berusaha mencari kertas yang ia inginkan ke beberapa pabrik kertas, karena kertas yang ia inginkan adalah jenis kertas yang dibatasi dan sangat sulit didapatkan. Hingga hal nekat Firoz dan Suni lakukan demi mendapatkan kertas tersebut. Keduanya merencanakan aksi perampokan di sebuah pabrik kertas. Namun sesampainya di lokasi, Firoz dan timnya terkejut karena mendapati lokasi pabrik tersebut sudah ramai dengan orang-orang yang sedang menonton bola bersama. Tapi Firoz sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang, sehingga lokasi pabrik kertas tersebut dapat dikendalikan sepenuhnya. Hingga akhirnya proses pencetakan pun berjalan dengan sangat lancar. Tidak butuh waktu yang lama mencetak uang palsu dengan jumlah 20 juta yuan. Tak lama kemudian Suni dan Firoz mulai melakukan transaksi
pertamanya. Laki-laki yang merupakan klien Suni dan Firoz mengatakan bahwa ia akan melakukan kerjasama kembali dalam jumlah yang lebih besar lagi. Bisnis Suni dan Firoz berjalan dengan sangat lancar. Kini keduanya sudah bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya ke percetakan. Hingga suatu ketika Suni menggunakan uang palsunya di suatu restoran, dan disinilah tindak kejahatannya mulai tercium. Proses pencetakan uang palsu dikerjakan pada waktu malam hari, sedangkan pencetakan majalah dikerjakan pada pagi hari. Sungguh proses yang dapat memanipulasi pihak yang berwajib. Drum pengering ini terus beroperasi menghasilkan lembaran uang palsu yang sangat banyak. Dari 3 mesin drum pengering, produksi semakin besar dan penghasilan pun semakin meningkat. Tetapi Firoz, Suni, dan bahkan pamannya menjadi sangat serakah. Di satu kesempatan, Suni mengajak seorang wanita untuk makan malam di restoran mewah bersama. Namun ketika ia akan membayar tagihan, uang asli yang ia bawa kurang. Karena tidak ingin malu di depan wanita tersebut, dengan terpaksa ia menggunakan uang palsu untuk menambah kekurangan itu. Disinilah tindak kejahatan Suni mulai tercium. Salah satu pengunjung restoran mewah itu adalah seorang pegawai bank. Ketika ia dan pasangannya membayar tagihan makan masing-masing, ia sangat terkejut menerima uang kembalian yang aneh. Ia lalu memeriksa uang tersebut dengan hati-hati dan memastikan uang itu adalah palsu. Mega lalu mencari pelayan restoran untuk mengatakan bahwa ia adalah seorang analisis sebuah bank dan menduga ada salinan uang palsu di restoran tersebut. Kemudian Mega memeriksa seluruh uang palsu yang digunakan Suni untuk membayar. Kini Mega memeriksa uang palsu tersebut di bank dan memeriksanya beberapa kali dengan mesin pemeriksaan. Mega dan rekannya sangat terkejut karena mengetahui mesin pemeriksaan tersebut tidak mampu mendeteksi uang palsu itu. Terlihat dari setiap detail uang palsu tersebut sangat sempurna. Namun Mega segera mengetahui bahwa uang itu adalah palsu karena prosesnya menggunakan kertas yang berlapis. Bisnis Suni dan Firoz terus berkembang. Uang palsu tersebut terus menyebar dan populer di kalangannya. Kliennya kembali memesan uang palsu dalam jumlah yang lebih banyak lagi dan memperkenalkan Suni kepada klien yang lebih hebat lagi. Suni dan Firoz memenuhi undangan dari kliennya yang baru dikenalnya itu. Laki-laki ini berprinsip bahwa jika ingin membicarakan bisnis maka harus bertemu langsung. Laki-laki ini kagum akan keahlian dan kepintaran dari Suni dan Firoz. Transaksi telah disepakati. Suni dan Firoz diminta menyelesaikan permintaan tersebut dalam waktu 2 minggu dan diantar ke rumahnya. Suni menerima tawaran tersebut. Kini bisnisnya semakin besar dan mereka membutuhkan perlindungan perusahaan. Seorang laki-laki tua dari desa didatangkan dan didaftarkan menjadi pemilik perusahaan di majalahnya. Ia juga memperkerjakan seseorang sebagai layanan telepon dan bertugas menerima semua panggilan telepon di perusahaan tersebut. Sedangkan Mega masih terus mencari-cari informasi uang palsu tersebut. Di sini Mega berusaha menceritakan semua kejadian uang palsu itu bisa berada di restoran tempat yang ia datangi kepada atasannya. Tapi atasannya tidak terlalu menanggapinya, justru ia mengatakan hal tersebut biarlah pihak kepolisian yang menanganinya dan kita tidak perlu ikut campur terlalu dalam. Kemudian Mega melihat sesuatu yang aneh di internet. Ternyata ada sebuah lowongan pekerjaan dari tim pencari mata uang palsu. Tanpa berpikir panjang, Mega memanfaatkan situasi tersebut. Ia lalu berhenti dari pekerjaannya yang sekarang dan melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Suni masih saja terus mencetak uang palsu seperti orang gila. Tanpa ia sadari, mobil polisi sudah berada di luar pabriknya. Sebelumnya Mega yang melamar pekerjaan di perusahaan tim pencari mata uang palsu tersebut ditanya kenapa bersusah payah melamar pekerjaan di sini. Dengan beribu alasan, Mega meyakinkan laki-laki di depannya itu agar menerimanya bekerja di sana. Hingga akhirnya Mega diterima bekerja. Matanya terus mengawasi situasi perusahaan itu. Setelah bekerja beberapa hari di sana tanpa melakukan apa-apa, Mega memegang uang palsu yang ia temukan di restoran yang pernah ia datangi dan menunjukkannya kepada atasannya. Atasannya mengambil uang palsu tersebut dan mengamatinya dengan seksama. Di sini Mega menjelaskan bahwa uang palsu tersebut menggunakan metode 2 lapisan dan ini bukan merupakan teknologi yang tinggi, tetapi desainnya sungguh luar biasa dan kita harus segera menghentikan mereka. Tapi di sini atasannya mengatakan bahwa tugas kita adalah menangkap pemasok tinggi dan mengabaikan pemasok kecil seperti ini. Tak lama kemudian atasannya meninggalkan Mega yang terlihat sangat kecewa. Namun Mega tidak menyerah begitu saja. Dia nekat mengambil stempel resmi di laci atasannya dan lebih melakukan hal gila lagi. Seketika Mega sudah berada di kantor polisi dengan membawa sebuah surat tugas untuk melakukan kerjasama dengannya menangkap sekelompok orang-orang yang memproduksi uang palsu. Suni terus melakukan pencetakan uang palsu di pabrik pada malam hari. Akan tetapi tiba-tiba ada mobil polisi di luar. Mega membawa kepala polisi untuk memeriksa beberapa tempat yang memiliki mesin cetak yang ia curigai. Jika tempat tersebut tidak ada, mungkin Mega yang terlalu berlebihan menanggapi kasus uang palsu tersebut. Di sini Suni dan yang lainnya sudah menyadari kedatangan mobil polisi di pabriknya, tapi ia berusaha untuk tetap tenang karena pada saat itu bukan jam kerja. Beberapa menit kemudian ponsel sang paman berdering. Ternyata kepala polisi yang menghubungi. Kepala polisi meminta paman Suni untuk membuka pintu pabrik. Suni, Firoz, dan bahkan sang paman kebingungan karena besok adalah hari pengiriman. Lembaran terakhir akan segera dicetak. Jika mesin dimatikan sekarang, akan butuh waktu
waktu yang lama untuk memanaskan mesin itu kembali, dan pengiriman pasti akan tertunda. Kemudian sang paman terlihat berjalan pelan mendekati pintu gerbang. Ia menemui kepala polisi dan Mega di luar pabrik. Di dalam pabrik, Sunny dan yang lainnya mulai panik mengetahui Mega dan kepala polisi akan masuk dan memeriksa keadaan di dalam pabrik. Sunny dan si Rose berdebat hebat membahas lembaran terakhir yang lagi dicetak. Pintu gerbang pabrik terbuka. Beruntungnya lembaran terakhir cetakan telah selesai. Sunny dengan segera mematikan mesin dan menyembunyikan lembaran terakhir itu. Kepala polisi dan Mega mulai memasuki dalam pabrik yang gelap. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan next part.